Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Fadil Wicaksono Nur Rahman dengan nomor mahasiswa 123.200.160 pada kelas Interaksi Manusia dan Komputer kelas F. Oke, kali ini saya akan menerangkan tentang seperti yang telah tertera pada layar, saya akan menerangkan tentang dialog berbasis borang, dialog berbasis icon, sistem penjendelaan atau windowing system, dan yang terakhir yaitu dialog berbasis interaksi grafis. Oke, dialog berbasis borang. Apa itu yang dinamakan dialog berbasis borang? Seperti yang telah kalian lihat seperti pada namanya yaitu borang, maka terdapat seperti form filling yang ketika di mana user diarahkan untuk mengisi data yang telah disediakan seperti yang telah kita ketahui pada umumnya, ya ini ketika suatu mahasiswa disuruh untuk mengisi suatu biodata pada Google Form. Nah, di Google Form tersebut dinamakan sebagai dialog berbasis borang karena interface yang ditawarkan oleh Gform adalah form filling. Oke. Nah, seperti yang telah tertera pada layar, kita dapat melihat seperti hal-hal yang diperlukan untuk di input seperti first name, middle name, last name, dan beberapa aspek yang mungkin dibutuhkan. Oke, kita lanjut. Nah, dialog borang adalah ketika user dihadapkan ke suatu bentuk formular di layar yang berisi pengisian data atau opsi yang telah ditentukan. Dengan begitu, tentu juga banyak plus dan juga minusnya. Seperti contoh nih, proses pemasukan datanya udah. Ini adalah suatu kelebihan dari dialog borang karena kenapa? Karena seperti yang telah tertera pada layar sebelumnya, sudah terlampir dengan gamblang bahwa maka nama ditulis di kolom tersebut seperti first name, middle name, username, gender, sudah terpampang dengan jelas. Perlu sedikit pelatihan. Menurut saya ya, karena memang bahkan anak yang disuruh mengisi form seperti mungkin ujian, mungkin pada zaman dahulu ujian dengan paper dan terdapat kolom nama, kolom absen. Nah, hal itulah yang dinamakan sebagai borang, dan menurut saya hal tersebut adalah sesuatu yang mudah dan bahkan tidak perlu pelatihan khusus atau apapun itu. Beban memori rendah, struktur jelas, seperti yang telah saya bilang tadi, terdapat nama diisi dengan nama, alamat, nomor HP, atau dan lain-lain. Tersedia banyak pihak ketiga untuk mendesain tampilan. Oke, sebagai contoh, ketika kita masuk ke web design, terdapat penggunaan seperti Bootstrap, dan untuk pengaplikasikan CSS dan HTML. Menurut saya itu adalah hal yang, dan banyak pihak ketiga yang menggunakan desain tersebut seperti mungkin kalian dapat ketika kalian membuat blog di Blogspot atau WordPress, kalian dapat mencari template-template yang tersedia dengan gratis maupun berbayar di internet, sehingga kalian tidak perlu repot-repot untuk membangun suatu desain dari nol menuju desain yang profesional. Perancangannya mudah, menurut saya juga mudah, walaupun ini tergantung, tapi dibanding dengan hal yang lain, perancangannya termasuk mudah. Bahkan dengan HTML saja pun sudah cukup, tidak perlu JavaScript. Mungkin ya perlu, tapi dengan HTML pun itu sudah cukup. Sekarang kita ke kekurangannya, menghabiskan ruang layar. Walaupun ini tergantung ya, tapi secara umum menghabiskan ruang layar seperti yang telah terlihat nih. Misal kita kembali ke layar sebelumnya,
diperlukan eh, bahkan seperti di bagian tabel kedua, bukan tabel sih, di bagian tab yang kedua yang personal address, kontak, credit card, bank account, itu kan perlu peralihan dari suatu page ke page lainnya, dan itu adalah salah satu yang menghabiskan layar dan tidak mungkin efektif, tapi layarnya penuh, tidak cocok untuk pemberian instruksi, memerlukan pengontrol kursor. Nah, seperti yang telah terlihat, kita kembali lagi sebentar bahwa ketika kita ingin mengisi kolom nama, kita harus menggerakkan kursor ke kolom nama, dan ketika kita akan lanjut ke middle name, last name, kita menggunakan kursor. Tidak seperti ketika kita misal menggunakan seperti mungkin di game itu kan kita menggunakan username, tinggal enter, kita langsung lanjut ke biodata tanpa kita harus otak-atik, kita cuman tempel ke keyboard atau ke layar gitu kan. Nah, mekanisme navigasi tidak jelas dan seringkali cukup lambat. Mungkin kenapa seringkali disebut lambat, karena kita perlu mengontrol kursor, mungkin kita ya kurang efisien mungkin untuk penggunaan kursor tidak langsung gitu kan. Oke, kita langsung ke dialog berbasis icon. Nah, seperti yang telah tertera pada layar, oke deh, saya bacakan dulu. Dialog berbasis icon memanfaatkan simbol-simbol dan tanda-tanda dari kehidupan kita sehari-hari untuk memberitahukan pengguna akan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi. Sudah terpampang dengan jelas bahwa dialog berbasis icon, maka hal yang ditonjolkan adalah icon gambar seperti yang kita lihat pada gambar bagian kiri pada smartphone. Nah, ketika kalian menggunakan smartphone, bahkan kalian tidak perlu melihat nama. Ketika kalian melihat gambar kamera, udah pasti 90%, bahkan 99% itu adalah kamera. Ketika kalian melihat gambar matahari, awan, sudah pasti itu adalah ramalan cuaca atau perakiraan cuaca. Dan kalian lihat bagian screenshot dari layar HP pada bagian kiri, bagian bawah terdapat ada 4 icon yang tidak menggunakan nama. Saya dapat menyebutkan call, email, Safari atau browser, dan yang terakhir adalah iTunes atau untuk pemutar musik. Nah, ini menandakan bahwa memang dialog berbasis icon mungkin lebih mudah diingat. Kenapa? Mungkin kadang orang-orang berpikir bahwa contohnya seperti itu loh, aplikasi yang gambarnya ini, dia mungkin lupa namanya, tapi ketika dia ingat tentang gambar, mungkin ini loh yang gambarnya matahari, nggak tahu namanya sih, tapi itu namanya matahari. Nah, itu adalah salah satu kemudahan, salah satu keuntungan dari dialog berbasis icon. Kita lanjut ke gambar yang bagian kanan. Ini adalah suatu bentuk interface dari macOS, dan seperti yang kalian ketahui bahwa macOS adalah salah satu OS dengan tingkat user friendly nomor 1 di dunia, yang paling user friendly. Nah, kalian lihat pada taskbar di bawah bahwa mereka bahkan tidak menggunakan nama, tidak menggunakan teks. Icon yang pertama apa, icon kedua apa, dan untuk pengguna yang terbiasa akan sangat mudah. Bahkan ketika saya mungkin seseorang tidak terbiasa dengan macOS, mungkin mereka akan tetap mengetahui karena identik. Ketika misal ingin mengambil kamera, maka kita cari gambar icon yang bergambar kamera, ya kan? Nah, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari dialog berbasis icon. Yang pertama, terlalu besar karena mempunyai sifat yang alamiah, ringkas, mudah diingat, mudah dipelajari dan dikenal. Seperti yang seperti yang telah kalian ketahui bahwa manusia cenderung mengingat gambar daripada mengingat teks. Itulah mengapa salah satu metode belajar yang paling baik adalah dengan mind map, karena memang manusia lebih mudah untuk
berpikir ketika mudah mengingat dengan gambar. Selanjutnya yaitu gambar lebih bersifat umum daripada tekstual. Kenapa? Karena memang kamera ya gambar kamera, cuaca ya gambar matahari atau berkaitan dengan cuaca mungkin kayak awan atau langit mungkin ya kan. Terus mungkin arah music kita ada gambar nada, gambar atau semacam media player gitu. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu seperti yang telah kalian lihat nih, kita kembali lagi ke slide sebelumnya bahwa mungkin dengan satu kita ke gambar yang kayak gini, mungkin dengan ketika kita dengan teks dalam satu layar mungkin dapat ratusan lah teks ya kan. Tapi kalau dengan gambar mungkin hanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sekitar 20-an icon ya kan. Penggunaan icon sering juga disebut penggunaan icon boros, tapi secara personal menurut saya penggunaan icon adalah suatu penggunaan dialog yang paling bermanfaat. Oke, kita lanjut ke sistem penjendelaan atau windowing system. Oke, windowing system adalah sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi pada satu atau lebih alias tidak saling berpengaruh. Oke, seperti yang telah saya cari, saya research, saya cari di internet, saya observasi bahwa jenis Windows terdapat 4. Mungkin ada 5, namun saya mengkelompokkan time multiplex window sama dengan space multiplex window. Yang pertama yaitu jendela TTY, yang kedua time multiplex window atau space multiplex window, yang ketiga non homogen, yang terakhir itu manipulasi langsung atau direct manipulation. Oke, apa yang disebut dengan jendela TTY? Oke, jenis jendela yang hanya mempunyai fasilitas pemindahan halaman atau scrolling secara otomatis pada satu arah. Oke, pada semester 1 kita telah belajar tentang sistem basis data yang otomatis kita menggunakan aplikasi bernama XIMPP, XIMPP yang sering kita menggunakan command prompt untuk melakukan pekerjaan seperti input data. Nah, pada saat itu adalah hanya terdapat scrolling otomatis secara bawah ketika kalian mengetik, maka ketika layar sudah penuh maka akan otomatis ke bawah. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dengan gambar yang tertera di layar, Anda akan lebih paham apa yang saya maksud setelah Anda mengalami semua mata kuliah yang berkaitan dengan command prompt. Oke. Seperti yang telah saya bilang tadi, time multiplex window atau space multiplex window ada dua hal yang berbeda, namun pada dasarnya sama. Tampilan yang digunakan secara bergantian dapat digeser atau dipindah sesuai keinginan. Oke, seperti yang terlihat pada layar bahwa seorang user membuka dua layar seperti untuk email dan kedua untuk kontak ya kan. Nah, mereka menggunakan dua layar tersebut adalah suatu Windows yang tidak saling berkaitan namun bermanfaat untuk si user. Sebagai contoh, ketika saya sedang presentasi menggunakan Zoom, maka kadang dengan layar di bagian, dengan tab dengan Windows di bagian kanan adalah suatu memo atau notes agar saya tidak lupa ketika berpresentasi atau ketika saya belajar bahasa pemrograman, ketika bagian kanan adalah suatu Web3 School atau dictionary atau referensi, bagian kiri adalah Visual Studio ketika kalian coding. Jadi kita dapat langsung melihat walaupun dua Windows terlebih adalah dua aplikasi yang berbeda, namun tetap bermanfaat bagi user. Oke. Non homogen, tampilan yang dapat diperbesar atau diperkecil. Nah, bagi kalian bahkan sudah tidak jarang ya untuk melihat seperti Microsoft Word ketika kalian SD, SMP, SMA, bahkan sekarang kita telah terbiasa dengan
uh, Windows Word, Microsoft Word. Nah, ketika kalian memberikan bagian kanan bawah terdapat gambar buku, ketika kalian klik maka akan tampilan tersebut akan seperti yang tertera pada gambar. Uh, Terdapat langsung semua page terlihat, dan ketika kalian ingin melihat suatu page, kalian boleh langsung langsung scroll dengan mouse, dan ya kurang lebih seperti itu, dan itu sangat bermanfaat bagi user. Oke, yang terakhir yaitu direct manipulation. Timeline dapat diberlakukan secara langsung. Oke, misal zoom out, zoom in setelah memodifikasi file. Apa yang dimaksud dengan memodifikasi file? Seperti yang terlihat pada gambar bahwa oke nih, ketika kalian ingin mengcopy file tanpa harus klik-klik ya kan. Nah, kalian buka dengan dua folder, suatu file tinggal di drag langsung drop ke window yang satunya yang berisi tentang file tujuan. Nah, maka itu akan langsung tercopy tanpa kalian harus copy paste, tanpa kalian harus klik kanan dan bla 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 bla. Nah, itu yang dinamakan dengan direct manipulation. Direct manipulation, langsung memanipulasi. Oke. Oh, dialog berbasis interaksi grafis ini yang terakhir. Dialog berbasis grafis, dialog berbentuk pesan atau informasi yang akan tampil ketika user melakukan aktivitas. Ini seringkali kita ketahui tanpa kita sadari bahwa itu adalah yang dinamakan dengan dialog berbasis grafis. Seperti yang contoh, ketika kalian sebelum mengklik suatu aplikasi seperti yang tertera pada gambar, maka akan muncul notifikasi tanpa kalian harus minta, tanpa kalian harus setting bahwa lokasi di mana file software tersebut berada, seperti yang terlihat pada gambar. Adobe Photoshop 2021 terdapat pada si program files Adobe Photoshop 2021. Oke, cukup segitu saja dari saya. Nama saya Fadil Jackson Rahman. Apabila ada kesalahan kata, ketidaktepatan dalam berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Nama saya Fadil, saya undur diri.